Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Putri Maswani dengan NIM 2010512018 dari kelas Ekonometri Dasar E3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara mendapatkan data dan mempraktikkan model limited dependent variable. Yang pertama kita terlebih dahulu mengimport datanya, yaitu dengan import Excel spreadsheet lalu browse. Kita memilih file yang akan kita olah, lalu import first row as variable names. Pertama kita terlebih dahulu mendamaikan data yang akan kita olah, di mana large pengangguran itu variabel yang akan didamaikan dari variabel Y-nya yaitu pengangguran. Akan ada penambahan variabel yaitu large pengangguran. Lalu selanjutnya kita akan mereplace jika nilai pada pengangguran itu besar sama dengan 5, maka akan merubah nilainya menjadi 1. Maka akan terdapat 13 data yang berubah menjadi 1. Lalu selanjutnya kita akan mendeskripsikan data dengan menambahkan komen dash, maka akan dilihat pada stata ini observasi kita ada 35 dengan variasi ada 5, ada variabelnya ada 5. Lalu selanjutnya kita akan mensummarize-nya. Nah, akan didapatkan summary seperti ini. Kita akan men-inspect variabel yang telah didamaikan. Didapatkan data seperti yang ada di layar, di mana terdapat 2 nilai yang unik. Untuk comment dash atau describe itu kita gunakan untuk mengetahui jenis data, variable name, value label, format serta variable label pada data kita. Lalu untuk sum itu digunakan untuk mengetahui berapa jumlah observasi, mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu untuk inspect kita gunakan untuk mengetahui suatu komposisi nilai dari suatu nilai dummy. Selanjutnya kita akan membuat histogram dari data yang kita miliki, yaitu histogram dan memasukkan variabel dummy-nya. Nah, didapatkan histogramnya seperti yang tertera di layar. Untuk membuat lebih mudah dalam simulasi model logit dan probit dalam praktek kali ini, kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel individual baru dengan cara menambahkan komen gen ID awal lalu sama dengan n. Nah, didapatkan penambahan variabel baru yaitu ID awal. Lalu selanjutnya beralih ke LPM, di mana yang pertama kita akan meregresi. Bentar. Kita akan meregresi variabel large pengangguran, upah, dan tingkat pendidikan. Sebenarnya ini pendidikan ya. Maka didapatkan pada tingkat pendidikan itu adalah signifikan karena nilainya itu lebih kecil dari 0,05 yaitu negatif 1,42, sedangkan upah tidak signifikan karena nilainya itu besar dari 0,05 atau 2,40. Lalu selanjutnya kita membuat predik, di mana predik ini digunakan untuk mendapatkan nilai large pengangguran estimasi. Maka didapatkan LPM large pengangguran. Lalu selanjutnya yaitu predik ERLPM receipt. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan nilai error dari large pengangguran estimasi. Kita akan list data yang kita miliki yang variabelnya terdiri dari provinsi, large pengangguran, LPM large pengangguran, IRLPM
yang mana kita akan menulisnya dari data yang ke-26 sampai 34. Maka didapatkan data seperti ini. Jika kita ingin melihat untuk satu kolom saja, kita bisa menggunakan komen seperti ini. Misalnya kita ingin melihat pada kolom 16, yaitu terdapat Provinsi Banten dengan large pengangguran nilainya itu 1 dan nilai lainnya. Selanjutnya, membuat grafik scatter plot, mana ini untuk memperjelas hasil estimasi menggunakan LPM. Maka nilainya dapat kita gambarkan secara menggunakan scatter plot. Mana komennya itu yang ini. Maka didapatkan grafik seperti yang terlihat di layar. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke logit, di mana komen yang pertama yaitu logit large pengangguran upah dan tingkat pendidikan. Di mana dapatkan data seperti yang ada di layar, di mana untuk tingkat pendidikan itu nilainya signifikan karena nilainya itu kecil dari 0,05 yaitu negatif 0,85, sedangkan upah itu tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05 yaitu 0,05. Lalu selanjutnya predict LGT large pengangguran head. Ini digunakan untuk mendapatkan nilai probabilitas large pengangguran estimasi. Lalu kita juga bisa melihat datanya dengan cara list. List provinsi large pengangguran upah tingkat pendidikan LJT large pengangguran di data kelima, yaitu di Jambi. Selanjutnya, kita akan membuat logit large pengangguran upah tingkat pendidikan OR. Nah, di mana pada nilai kolom odds ratio, jika nilai odds rasionya itu besar dari 1, maka kemungkinan large pengangguran sama dengan 1 akan meningkat. Namun jika nilai odds rasio kecil dari 1, maka kemungkinan large pengangguran itu sama dengan 1 menurun. Yang mana dalam data kita itu ada upah yang nilainya 1,002 yaitu besar dari 1. Ini memungkinkan large pengangguran itu sama dengan 1 akan meningkat. Lalu selanjutnya itu ada adjust by variabel yang kita pilih adalah upah. Nah, didapatkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan komen adjust by upah PR. Nah, didapatkan hal seperti ini, di mana hasil dari probabilitas tersebut berasal dari persamaan logit di atas. Selanjutnya itu ada MFX. Nah, didapatkan nilai tingkat pendidikan itu adalah signifikan karena besar dari 0,05 yaitu negatif 0,82, sedangkan upah tidak signifikan. Lalu ada StatGov. Nah, seperti yang ada pada layar, tertera nilai probabilitas besar dari C2-nya itu adalah 0,2346. Pada hasil model ini, model fits hasilnya sangat baik, di mana nilai number of covariate-nya pattern sama dengan number of observations, yaitu 34, sedangkan nilai dari probabilitas besar dari C2 lebih besar dari 0,05, yaitu nilainya adalah 0,2346. Selanjutnya kita akan membuat grafik scatter plot. Sebelumnya, untuk memperjelas hasil dari estimasi menggunakan logit, maka nilainya dapat kita gambarkan menggunakan scatter plot dengan cara yang pertama itu kita harus membuat variabel baru, yaitu berisi IN dari probabilitas per 1 kurang probabilitas. Komennya seperti ini. Didapatkan variabel baru yaitu ln LGT large pengangguran hak. Lalu selanjutnya kita akan membuat scatter
membuat grafiknya. Nah, didapatkan grafik seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke Probit. Komennya yaitu Probit, large pengangguran upah tingkat pendidikan. Maka kita dapatkan nilai tingkat pendidikan itu signifikan karena nilainya itu kecil dari 0,05, yaitu nilainya negatif 0,94, sedangkan nilai upah itu tidak signifikan. Selanjutnya itu ada predik. Nah, predik ini digunakan untuk mendapatkan nilai probabilitas large pengangguran estimasi. Selanjutnya kita akan membuat grafik scatter plot, di mana ini membandingkan scatter plot model Probit dan Logit. Sebelumnya kita akan membuat variabel baru. Seperti ini komennya. Nah, ini terdapat satu penambahan variabel baru. Lalu kita membuat grafiknya dengan komen seperti berikut ini. Nah, didapatkan hal seperti ini. Pada dasarnya, perbedaan Logit dan Probit adalah jika Logit kumulatif standar logistik distribution F, sedangkan Probit itu kumulatif standar normal distribution. Namun pada akhirnya dari dua model tersebut memiliki hasil yang persis sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, praktekkan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.